Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, balik lagi ke channel Santri Sakti. Berbicara mengenai kemampuan dan keahlian manusia, tentu saja di dunia ini orang-orang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya teman-teman semua, ada saja orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan di video kali ini kita akan tampilkan beberapa orang yang dia ini punya kemampuan dan keahlian yang di atas rata-rata umumnya manusia lainnya. Dan di video kali ini kita tampilkan adalah dari segi ketahanan fisik. Akan ada kita tampilkan beberapa orang yang punya ketahanan fisik yang luar biasa. Dan hebatnya lagi, orang yang termasuk dalam rekor ini adalah seorang santri yang berasal dari Indonesia. Siapakah orangnya, siapa saja orangnya, dan apa saja rekornya? Oke, kita simak video kali ini. Check it out. Sadhu Amar Bharati dari India. Sadhu Amar Bharati, sosok pria tua asal India yang pernah menjadi sorotan karena tangan sebelah kanannya terus terangkat dan terkepal. Ia telah mengangkat dan mengepalkan tangannya di udara sejak tahun 1973, yaitu selama 49 tahun lamanya. Amar Bharati merupakan seorang petapa yang menepati janjinya untuk mengangkat tangan. Hal itu dilakukannya untuk sebuah pembuktian bahwa Amar Bharati ingin terlepas dari kesenangan duniawi. Awalnya, Sadhu Amar Bharati menjalani kehidupan dengan normal, memiliki segalanya termasuk rumah, pekerjaan, dan istri dengan 3 orang anak. Namun kejadian ini bermula pada suatu malam tahun 1970. Ia mengaku sempat diberi petunjuk lewat mimpi. Sadhu Amar Bharati mendapatkan mimpi untuk meninggalkan kehidupan duniawi, lalu menyerahkan diri untuk mengabdi dan melayani Dewa Siwa. Setelah 3 tahun menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, yaitu pada tahun 1973, Amar Bharati merasa dirinya masih berhubungan dengan kemewahan duniawi. Sejak saat itulah ia berjanji dan mulai meninggalkan pekerjaannya dan mengangkat tangan sebelah kanan dengan jari terkepal. 2 tahun pertama mengangkat tangannya, Amar Bharati mengalami kesakitan yang luar biasa. Namun ia tetap mempertahankan posisi tangannya tersebut, hingga perlahan mulai terbiasa dan membuat dirinya kehilangan semua indera perasa di tangannya. Tangan kanan Amar Bharati juga nampak sangat kurus, seperti hanya tulang yang terlapis kulit. Berbeda dengan tangan sebelah kirinya yang terlihat normal. Hal ini dikarenakan tangan tersebut tidak mendapatkan sirkulasi darah yang semestinya. Banyak petapa India lainnya yang turut mencoba mengangkat tangan kanannya, seperti apa yang dilakukan oleh Amar Bharati. Namun hanya berlangsung beberapa hari saja, mereka merasa tidak mampu. Para petapa tersebut pun tidak kuat menahan rasa pegal dan rasa sakit ketika mengangkat tangannya. Daniel Skelly. Rekor plank terlama di dunia dipecahkan oleh pria Australia Daniel Skelly yang bahkan tengah mengidap penyakit kronis kompleks regional pain syndrome. Pria berusia 28 tahun itu berhasil menaklukkan rasa sakitnya dengan melakukan plank selama 9 jam, 30 menit, nyaris 10 jam. Dengan catatan waktu tersebut, Skelly memecahkan rekor dunia yang sebelumnya dipegang oleh pria Amerika berusia 62 tahun yang merupakan mantan marinir Amerika Serikat dan pensiunan agen khusus. Rekor tersebut dipecahkan Skelly pada 6 Agustus silam di Adelaide, Australia. Budimir Sobat asal Kroasia. Saat ini nama Budimir Sobat, seorang perenang handal asal Kroasia, menjadi pemegang rekor dunia dalam hal menahan nafas terlama di dalam air. Guinness Book of World Record mencatat Budimir Sobat sebagai orang yang bisa menahan nafas terlama di dunia dengan waktu 24 menit 37 detik pada 27 Maret 2021 lalu. Padahal, mengutip dari Medical News Today, diketahui rata-rata orang bisa menahan nafas selama 30 dan 90 detik saja. Waktu ini bisa bertambah dan berkurang karena berbagai faktor seperti merokok, kondisi medis, atau pelatihan pernapasan. Namun, seorang dapat melatih menahan nafas untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Ada panduan pelatihan untuk membantu seseorang belajar menahan nafas untuk waktu yang lama. Biasanya, orang dapat menggunakan teknik pelatihan ini untuk pelatihan militer tingkat lanjut, freeding, berenang, atau kegiatan rekreasi lainnya. Alejandro Fragoso. Seorang pria asal Amerika Serikat memecahkan rekor setelah menonton televisi dalam jangka waktu cukup lama, yaitu 94 jam non-stop. Alejandro Fragoso menembus rekornya di Guinness World Record pada kategori menonton televisi terlama. Meraih pencapaian itu, Fragoso hanya tinggal menonton televisi tanpa boleh mengalihkan pandangannya dari layar kaca televisi. Tiap jam, Fragoso mendapatkan kesempatan 5 menit untuk beristirahat. Meski terdapat peserta lain dalam kompetisi menonton TV terlama itu, mereka tidak diperkenankan untuk saling bercakap-cakap. Satu hal yang saya takutkan adalah tertidur tiba-tiba, kata Fragoso sebelum memulai kompetisi itu. Santri Temboro.
Di saat maraknya sholat tarawih viral tercepat 23 rakaat hanya 7 menit yang tidak jelas tumak ninahnya, luar biasanya santri-santri di Ponpes Temboro justru menggelar sholat tarawih terlama hingga 8 jam dengan sekali hataman Al-Quran dalam satu malam. Sholat tarawih ini dimulai dari ba'da isya hingga menjelang subuh. Peminat sholat tarawih 8 jam satu hataman ini pun bukan dari kalangan santri saja, namun banyak juga orang-orang tua yang datang dari berbagai daerah di sekitar Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya kita perlu ingat hadisnya Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya kata Nabi, Allah tidak melihat bentuk rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalanmu. Entah apapun yang Allah SWT berikan, keahlian yang kita miliki, harta yang sebanyak apapun yang kita punya, Allah tidak memandangnya. Apa yang Allah pandang adalah hati kita dan amalan kita. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah SWT, sejauh itu pula kedekatan kita kepada Allah SWT. Maka teman-teman semuanya, apapun yang Allah SWT berikan, bagaimana kita gunakan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Hadirkan keyakinan, ketakwaan kita tambahkan kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.